Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun abdillahi syebatan hashimi manafiqu sayyima kilabi wa murrata wa kabilu ayyi ghalibi piri maliki wa nadhriki nana wa ibnu khuzemata wa mudarikata Ilyas ma'amudarin tala nizari ma'adi thumma adana nasihata Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Para hadirin rahimahumullah, saudara-saudara Al-Fakir yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir muliakan, yang Al-Fakir banggakan. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun. Ini adalah hanya karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga berkatnya Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga saudara-saudara kita yang keberadaan lagi sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lagi kebingungan, dihilangkan kebingungannya. Yang lagi kesusahan, dihilangkan kesusahannya. Yang lagi sulit mencari rezeki, dibukakan pintu rezekinya. Dan semoga disehatkan badannya, dibukakan pintu rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini Al-Fakir mau membacakan satu hadis yang berbunyi begini. Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdabul hadith. Jauhilah olehmu, ini kata Nabi ya. Jauhilah olehmu apa? Prasangka. Ya mungkin prasangka yang tidak elok, yang tidak benar. Ada orang maju, ya kita nyangkanya ya mungkin itu nyegiklah. Ada orang sedikit, ada kehebatan, diberi kelebihan oleh Allah ya dalam hal ilmu, atau hal ibadah, atau hal rezeki milik, atau hal segala macam hal lah. Kita nyangkanya yang bukan-bukan. Na'udzubillahi min dzalik. Jauhilah prasangka-prasangka seperti itu. Kenapa? Karena prasangka itu adalah sebenar-benarnya akdzabul hadis. Adalah satu pembicaraan yang sangat bohong. Jadi boleh kita berprasangka kepada orang, tapi prasangka baik. Ya, ada orang maju, wah pantas saja dia maju. Memang dia orangnya semangat, gigih, ibadahnya mendekatnya kepada Allah hebat. Jadi kita harus seperti itu. Jadi jauhilah kita berprasangka yang tidak baik terhadap siapapun. Ya mau terhadap tetangga, mau terhadap kenalan, mau terhadap siapapun lah. Siapapun. Jangan kita suudzon. Jangan punya prasangka yang tidak baik.
kita husnudzon aja. Ya tentu kita perlu ihtiyat, waspada perlu. Karena kalau kita mencurigai orang itu nggak boleh. Tapi kalau kita mewaspadai itu nggak apa-apa. Ya, sebenarnya waspada beda. Kalau waspada itu hati-hati. Kalau dia berbicara hal ini, kita pikirkan dulu, wah ini benar apa enggak. Nanti akhirnya bisa merugikan saya atau enggak. Misalkan ngomongnya manis, gini, manis lah. Sehingga kita itu terpedaya. Kita jangan terpedaya. Jadi kita tetap harus waspada. Berprasangka buruk kita tidak boleh. Tapi berikhtiat atau waspada itu kita harus. Kita harus waspada. Supaya apa? Supaya tidak terjadi sesuatu di antara kita. Ada yang kan teman menjadi musuh karena akibat kita tidak waspada. Tapi kalau kita waspada ya kita ya udah waspada, kita udah melaksanakan peraturan. Insya Allah kalau kita waspada kita selamat dari apa yang kita takuti. Kalau saja misalkan terjadi saja yang tidak kita inginkan itu, kita tinggal tawakal, tafwid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berada di jalan hak dan kita pun insya Allah mendapat imbalan atau pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini Al-Fakir langsung aja ke acara inti, yaitu membagikan atau mengijazahkan satu ilmu atau satu amalan untuk menolak segala mara bahaya. Menolak mara bahaya. Jadi yang namanya mara bahaya itu ya macam-macam lah. Seperti kita kecelakaan, ditipu orang, atau kita misalkan tabrakan, ya pokoknya perkara-perkara yang kita tidak inginkan lah, itu namanya mara bahaya. Ini kalau ini kita amalkan, kita kerjakan insya Allah dengan keagungan, dengan hak ayat ini tentu berkah Nabi, izin Allah. Insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mara bahaya. Gimana itu caranya? Kita pertama tulis dulu ya, tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Jamil anbiya wal mursalin wa khususan ila hadrati Nabiyullah Adam wa Abu Hawa wa Nabiyullah Ibrahim wa Nabiyullah Musa wa Nabiyullah Isa wa Nabiyullah Sulaiman wa Nabiyullah Daud wa khususan ila hadrati Nabiyullah Hadir alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila khulafai rasyidin al-arba'ah Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabatil itharatil mubasysyarati bil jannah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i awliya illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan ila hadrati sultanil awliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Asdamiluha Afghanistan wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi man ajajani hadza wa khususan ila hadrati abi wa ummi syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. Terus kita yang diwirid ini adalah surat Yasin. Jadi baca dulu, kita hadar dulu seperti tadi yang telah kita tulis. Langsung kita baca Yasin. Baca Yasin, jadi kita sedia air di ember atau di kendi atau di teko lah. Sedia air, kita baca Yasin 41 kali. Jadi setiap satu kali kita tiupin air itu. Setiap dapat satu kali tiupin ke air. Setiap dapat satu kali tiupin ke air. Sampai 41 kali hitungan. Tapi kita ini
kita puasa siangnya. Ini kan misalkan kita mengerjakan di malam Jumat nih, berarti Kemisnya kita puasa. Kemisnya puasa, terus setelah maghrib kita langsung wisol. Riyadhah maksudnya. Jadi bukanya jangan buka banyak ya, minum air aja seperempat gelas langsung kita sholat maghrib. Jadi mati geni, kalau istilah populernya mati geni, tapi Al-Fakir tidak mengatakan mati geni, karena mati geni itu berasalnya dari Buddha Hindu. Jadi kita kalau di Islam itu riyadhah namanya gitu. Tuh, terus malamnya ya bukan malam ya, setelah sholat maghrib ya kita langsung aja baca Yasin itu 41 kali di air itu. Nanti bukanya besok pas keluar matahari aja. Nanti setelah itu air itu nanti kita diminum, pakai mandi, terus sisanya dikepret-kepret atau disiram-siram di seputar rumah kita. Insya Allah, izin Allah, kudrat Allah, berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karomatnya para aulia, maunahnya para ulama, irhasnya para nabi, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya, dari segala balahi yang akan terjadi. Itulah yang Al-Fakir bisa aturkan. Semoga bermanfaat dan insya Allah diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita di samping melaksanakan ini adalah kita tetap tujuan kita adalah beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan ayat Al-Quran. Terima kasih. Sekian demikian. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.